Aku membeku di tempat saat dokter itu mengangkat wajahnya dan mata kami bertemu. Rina, kamu dokter psikologi hewan untuk Milo, gumamku, sementara jantungku berdegup kencang seperti akan meledak, karena wanita yang kutinggalkan 10 tahun lalu karena tekanan keluarga kini berdiri di depanku, memegang anjingku yang sedang menderita. Rina atau sekarang Dokter Nadia seperti yang tertulis di kartu namanya, tersenyum profesional seolah kami tidak pernah saling mengenal. Bu Sinta, mari kita mulai sesi pertama. Milo sepertinya mengalami kecemasan separasi yang cukup parah setelah ibu Anda meninggal. Suaranya tenang, tapi aku melihat kilatan sesuatu di matanya yang dulu pernah memandangku penuh cinta. Ruang tamu apartemenku di Jakarta Selatan terasa sempit tiba-tiba. Milo, Golden Retriever berusia 5 tahun, meringkuk di kaki Nadia sambil menggonggong pelan, seolah mengerti bahwa ada sesuatu yang salah dengan pemiliknya. Aku duduk di sofa, tangan gemetar memegang secangkir teh yang sudah dingin. 10 tahun lalu di Bandung, kami bertemu di perpustakaan kampus Universitas Padjadjaran. Nadia mahasiswa psikologi hewan, aku jurusan bisnis. Kami mulai dari obrolan tentang anjing liar di kampus, lalu malam-malam rahasia di kos kecilnya. Ciuman pertama kami di bawah pohon mangga belakang asrama terasa seperti mimpi. Kami saling berjanji akan selalu bersama, meski Indonesia belum siap menerima kami. Tapi kemudian ayahku menemukan surat-surat cinta kami yang tersembunyi di laci. Kamu bukan anakku lagi kalau terus begini, teriaknya malam itu di rumah keluarga kami di Bandung. Ibu menangis, kakakku memukul dinding. Mereka memaksa aku pulang kampung, mengancam akan memutus biaya kuliah dan mencampakkan aku dari keluarga. Aku panik. Di depan seluruh sanak saudara, aku bilang Nadia hanya teman dekat yang salah paham, bahwa aku bukan seperti itu, bahwa itu hanya kesalahan masa muda. Nadia berdiri di luar pagar rumah, air mata mengalir, tapi aku memilih keluarga. Aku pindah ke Jakarta, menikah dengan pria yang dipilih ayah, meski pernikahan itu hanya bertahan 2 tahun sebelum bercerai diam-diam. Kini, Nadia kembali, bukan sebagai mantan kekasih, tapi sebagai profesional yang disewa temanku untuk mengobati Milo. Anjing ini merasakan emosi pemiliknya, Bu Sinta, kata Nadia sambil mengusap bulu Milo. Ada luka lama yang belum sembuh di sini. Matanya menatapku dalam, dan aku tahu dia bukan hanya bicara tentang anjing. Sesi pertama berlangsung 1 jam. Nadia mengajarkan teknik relaksasi untuk Milo, tapi setiap gerakannya mengingatkanku pada tangan yang dulu pernah memelukku. Saat dia pergi, aku menangis di lantai, Milo menjilat air mataku seolah mengerti. Malam itu, aku membuka kotak lama di lemari, surat-surat Nadia masih utuh, aroma kertas kuning mengingatkanku pada malam hujan di Bandung saat kami berjanji tidak akan pernah berpisah. Tapi aku sudah memilih, dan pilihan itu kini kembali menghantuiku. Besok Nadia akan datang lagi untuk sesi kedua. Aku takut, tapi juga merindukan. Nadia datang tepat jam 10 pagi berikutnya, membawa tas berisi mainan dan catatan medis. Milo langsung berlari ke arahnya, ekornya mengibas gembira, seolah sudah mengenalnya sejak lama. Lihat, dia sudah mulai percaya, kata Nadia sambil tersenyum kecil. Aku berdiri di dapur, berpura-pura sibuk menyeduh kopi, tapi tanganku gemetar hingga tumpah. Bu Sinta, saya lihat Anda juga tegang. Mungkin kita bisa bicara sedikit tentang apa yang membuat Milo seperti ini. Suaranya lembut, tapi aku tahu ada pertanyaan yang lebih dalam. Kami duduk di teras apartemen, angin Jakarta yang panas bertiup pelan. Nadia mulai bercerita tentang teknik terapi perilaku, tapi matanya sesekali melirikku seperti ingin bertanya kenapa aku dulu meninggalkannya begitu saja. Lasbak datang lagi tanpa diundang. Di tahun ketiga kuliah, kami merayakan ulang tahun Nadia di kos kecilnya.
Kami menari pelan mengikuti lagu dangdut pelan dari radio tetangga, tangan Nadia memeluk pinggangku, bibirnya berbisik, "Aku cinta kamu selamanya, Sinta." Malam itu kami tidur berpelukan, merasa dunia hanya milik kami berdua. Tapi pagi harinya, kakakku menelepon, bilang ayah sudah tahu dan akan datang ke Bandung. Aku panik, memaksa Nadia menyembunyikan semua barangku di kosnya. 2 hari kemudian, di rumah makan dekat kampus, keluargaku datang tiba-tiba. Ayah menarikku keluar, memaksa aku bilang di depan Nadia bahwa ini hanya permainan anak muda. Nadia hanya diam, tapi matanya hancur. Aku tidak pernah melupakan wajahnya saat itu. Kembali ke masa kini, Milo mulai menunjukkan kemajuan. Nadia mengajarinya perintah sederhana, dan anjing itu patuh. "Dia mirip Anda dulu," kata Nadia tiba-tiba. "Selalu takut kehilangan orang yang dicintai." Aku menelan ludah. "Nadia, aku minta maaf." Kata-kata itu keluar begitu saja. Dia berhenti gerak, tangannya masih memegang tali Milo. 10 tahun, Sinta. Kamu bilang aku hanya kesalahan." Suaranya pelan, tapi penuh luka. Aku ingin memeluknya, tapi pintu depan terbuka. Ibu mertuaku tiba-tiba datang berkunjung tanpa pemberitahuan. "Siapa dokter cantik ini?" tanyanya curiga sambil melihat Nadia. Aku buru-buru memperkenalkan sebagai dokter hewan profesional. Ibu mertua tersenyum, tapi matanya menilai. Malam harinya, kakakku menelepon dari Bandung. "Ada rumor di keluarga, Sinta. Kamu lagi dekat dengan wanita dokter. Jangan ulangi kesalahan dulu." Jantungku berdegup kencang. Rahasia mulai retak. Nadia mengirim pesan malam itu, "Milo sudah lebih baik." Besok sesi ketiga. "Kalau kamu mau bicara tentang masa lalu, aku siap dengar." Aku menatap layar ponsel lama sekali, air mata jatuh lagi. Milo tidur di sampingku, napasnya tenang, tapi hatiku semakin kacau. Sesi ketiga berubah menjadi badai. Nadia datang dengan hasil tes perilaku Milo yang menunjukkan kemajuan pesat. "Dia sudah mulai sembuh karena pemiliknya mulai terbuka," katanya sambil duduk di sofa. Kami bicara tentang masa lalu, suara pelan agar tetangga tidak mendengar. Aku cerita bagaimana setelah meninggalkannya, aku menikah dengan pria pilihan ayah hanya untuk membuktikan aku normal. Pernikahan itu hancur dalam 2 tahun, suamiku tahu aku tidak pernah benar-benar mencintainya. Nadia mendengarkan, tangannya memegang tanganku pelan. "Aku juga menderita, Sinta. Aku pindah ke Jakarta, fokus karier, tapi tidak pernah bisa lupakan kamu." Saat itu pintu terbuka lagi. Kakakku datang tiba-tiba dari Bandung, katanya mau menjenguk. Dia melihat tangan kami bersentuhan dan wajahnya berubah. "Sinta, apa ini?" teriaknya. Nadia mundur, Milo menggonggong panik. Kakakku mengeluarkan oto lama dari dompetnya, "Oto kami berdua di kampus dulu. Ibu sudah tahu. Ayah stroke kemarin malam karena mendengar rumor ini lagi." Dunia seolah runtuh. Berita menyebar cepat di grup keluarga WhatsApp. Sepupu-sepupu menelepon, tetangga kampung di Bandung mulai bergosip. "Anak Pak Haji Sinta lesbi lagi," kata salah satu pesan yang masuk. Nadia pergi dengan wajah pucat. Aku duduk di lantai, Milo menjilat wajahku. Malam itu ayah menelepon meski suaranya lemah karena stroke. "Kamu sudah hancurkan nama keluarga 2 kali. Jangan pulang lagi." Aku menangis sejadi-jadinya. Nadia mengirim pesan, "Aku tidak mau jadi penyebab lagi." Tapi Milo masih butuh terapi. Besoknya berita mulai beredar di lingkungan apartemen. Ibu tetangga menatapku aneh saat aku jalan-jalan dengan Milo. Konflik meledak saat kakakku datang lagi membawa ayah yang masih lemah. "Pilih, Sinta. Keluarga atau wanita itu."
Nadia datang untuk sesi keempat tepat saat mereka ada. Ruangan menjadi medan perang. Ayah menunjuk Nadia, "Kamu yang merusak anakku." Nadia berdiri tegak, "Saya hanya membantu anjingnya, Pak. Tapi kalau soal masa lalu, itu urusan kami berdua." Aku merasa seperti terbelah dua. Milo menggonggong keras, seolah protes atas kekacauan ini. Konfrontasi demi konfrontasi datang bertubi-tubi. Ayah pulang ke Bandung dengan ancaman akan memutus hubungan sepenuhnya. Kakakku menelepon setiap hari, mengingatkan aku tentang dosa dan neraka. Di kantor, rekan kerja mulai bergosip pelan. Aku hampir kehilangan pekerjaan karena isu moral. Nadia tetap datang untuk terapi Milo, tapi setiap sesi penuh ketegangan. "Kamu dulu bilang aku hanya eksperimen," katanya suatu sore saat Milo tidur di pangkuannya. "Aku menunggu kamu 10 tahun, Sinta. Sekarang aku takut kamu akan mengulangi lagi." Aku menangis, memeluknya untuk pertama kali setelah 10 tahun. Rasanya hangat, seperti pulang ke rumah. Tapi pintu terbuka lagi, kali ini ibu mertuaku dengan beberapa tetangga. Mereka melihat kami berpelukan. Gosip menyebar seperti api. Ide pendek kami di klinik hewan, entah dari siapa, beredar di grup. "Wanita baik-baik kok begitu," kata komentar-komentar di bawahnya. Nadia mulai menerima ancaman telepon anonim. Aku merasa bersalah luar biasa. Malam itu aku mengurung diri di kamar, membaca semua surat lama Nadia. Lasbat ke hari aku meninggalkannya, aku berdiri di stasiun kereta Bandung, Nadia menangis memohon jangan pergi. Aku naik kereta tanpa menoleh. Kini rasa bersalah itu membunuhku pelan-pelan. Milo mulai menunjukkan gejala baru, dia menggonggong setiap kali aku menangis. Nadia bilang, "Anjing ini cermin dirimu. Kalau kamu tidak sembuh, dia juga tidak." Kami mulai bertemu di luar sesi, di taman kecil dekat apartemen. Nadia cerita tentang hidupnya yang sendirian, bagaimana dia hampir menikah dengan pria tapi membatalkan karena masih mencintaiku. Aku minta maaf berulang kali. Tapi keluarga tidak berhenti. Kakakku datang dengan surat cerai dari mantan suamiku yang lama, bilang, "Li, ini bukti kamu tidak pernah normal." Konflik mencapai puncak saat ayah menelepon lagi, suaranya lemah, "Kalau kamu terus begini, aku mati tidak tenang." Aku jatuh pingsan. Nadia datang menolong, memelukku sepanjang malam. Untuk pertama kali setelah 10 tahun, aku merasa tidak sendiri. Kesadaran datang pelan tapi menyakitkan. Di sesi terapi Milo yang ke-6, Nadia meminta aku bicara langsung dengan anjingku. "Ceritakan padanya apa yang kamu rasakan dulu." Aku berlutut di depan Milo, air mata mengalir. "Aku takut kehilangan keluarga, Milo. Aku menolak cinta karena takut sendirian." Milo menjilat wajahku, seolah memakan. Nadia memegang bahuku. "Kamu tidak perlu takut lagi. Aku masih di sini." Malam itu kami bicara sampai pagi. Aku cerita semua rasa bersalah, semua malam aku menangis sendirian di Jakarta. Nadia memakanku, tapi bilang, "Kali ini kamu harus pilih sendiri." Aku tidak mau jadi rahasia lagi. Pagi harinya aku menelepon ayah. "Pak, aku mencintai Nadia. Ini bukan kesalahan. Kalau Bapak tidak bisa terima, aku siap kehilangan." Ayah diam lama, lalu tutup telepon. Kakakku marah besar, datang ke apartemen dan memukul dinding. "Kamu sudah gila." Tapi aku berdiri teguh. Gosip di masyarakat semakin parah. Beberapa teman lama memblokirku. Tapi ada juga yang mendukung diam-diam. Di kantor, bos memanggilku, bilang kami tidak masalah selama kerja bagus. Perlahan aku belajar menerima diri. Nadia dan aku mulai jalan bersama lagi, tangan bertautan di taman, meski masih takut dilihat.
Milo sudah sembuh total, ekornya selalu mengibas saat melihat Nadia. Tapi penebusan belum selesai. Aku memutuskan pulang ke Bandung membawa Nadia dan Milo. Di rumah lama, ayah duduk di kursi roda. Aku berlutut di depannya. "Pak, maafkan aku." Tapi aku tidak bisa bohong lagi. Ayah menangis, pertama kali aku lihat dia menangis. "Aku takut kehilangan kamu lagi," katanya pelan. Kakakku masih marah, tapi ibu memelukku diam-diam. Perjalanan pulang penuh air mata, tapi juga harapan. Penebusan datang dengan harga yang mahal tapi indah. Aku dan Nadia memutuskan tinggal bersama di Jakarta. Milo sekarang anjing paling bahagia, berlari di taman setiap pagi bersama kami. Keluarga mulai melunak pelan-pelan. Ayah menelepon setiap minggu bertanya kabar Milo dulu, lalu tentang kami. Kakakku masih jarang bicara, tapi mengirim foto keponakan yang bermain dengan anjing. Masyarakat masih bergosip, tapi aku belajar tidak peduli. Di kantor, aku promosi karena kerja keras. Nadia membuka klinik hewan sendiri, aku membantunya di akhir pekan. Malam-malam kami duduk di balkon, memandang lampu Jakarta, tangan saling genggam. "Terima kasih sudah kembali," bisik Nadia. "Terima kasih sudah memakan," jawabku. Milo tidur di antara kami, napasnya tenang. Perjalanan ini panjang dan penuh luka, tapi akhirnya aku bangun dari mimpi buruk penyangkalan diri. Cinta kami bukan lagi rahasia. Kami berjalan di jalanan Jakarta dengan kepala tegak, meski masih ada tepan aneh. Aku akhirnya mengerti bahwa menyembuhkan Milo hanyalah awal dari penyembuhan diriku sendiri. Nadia adalah obat yang selama ini kucari. Tapi pertanyaan itu masih menggantung, benarkah menolak cinta sejati demi keluarga dan masyarakat adalah keputusan yang benar, atau justru itu kesalahan terbesar yang harus ditebus seumur hidup?